Oke, selamat malam para menyanders dari seluruh penjuru nagari dan seluruh penjuru semesta kayaknya. Selamat bergabung di Atlantis Series pada malam hari ini. Atlantis kayaknya udah yang ke-84 dengan judul Sang Puspo Tajem, Tunjung Seto Semune Pudak Kasungsang. Oke. Ini langsung aja nih kayaknya Om Agungnya sudah ada. Halo Aryo. Halo Om. Halo Bapak Aryo. Halo Bopo. Apa kabar? Om gimana Baik. di eh di sebelah timur berantas. Timur ya. Halo Haskell udah Halo masuk Om, juga. halo Aryo. Halo Heskel, apa kabar? Cukup kumis Aryo. Halo Bapak Iya, Aryo. Haskell. Bopo Heskel juga. Hmm. Gimana kabarnya di ujung kulon? Apa? Belum tsunami. Oh, belum ada tsunami. Hati kau. Saat ini ada 132 slide kayaknya. Oke, Sudah siap. Aryo Oke. suaranya kok putus-putus ya? Aryo suaranya putus-putus. Aku putus Atau aku? Iya, mungkin putus-putus kehalang AC nggak? ya? apa? Kayak kehalang AC atau Kehalang AC, suara angin. angin. Dan. Suara putus-putus sih kalau di tempatku. Kadang putus, ya. Tapi kadang lancar, kadang putus-putus. Ke tempatnya Haskell gimana? Rasa gimana Aryo? Sama sih Nggak Om. tahu. Putus-putus juga kah? Iya masih. Ya udah, mungkin kan hari ini aku nggak banyak bicara, yang banyak bicara harusnya Haskell. Jadi aman. Oke, oke, Curang. kita eh, langsung aja mulai. Bopo Haskell, semoga waktu dan tempat dipersilahkan. Matur sembah nuwun Bapak Aryo. Oke, mulai dari pertama ya. Kata Udah siap minum sungsang. belum? Udah siap, Siap Om? minuman belum? Udah siap. Oh, udah. Ya wis, oke. Oke. Kata sungsang memiliki arti terbalik. Jadi, kasungsang artinya benar-benar terbalik atau sangat berbeda dengan yang umumnya diketahui banyak orang. Ya. Jauh dari kewajaran gitulah gambarannya gitu aja. Jauh dari kewajaran dan tidak umum gitu ya. Lanjut aja sekolah karena banyak. Jadi pertanyaannya, gimana caranya dapat gambar piramid kebalik sih Om sebenarnya? Ya itu tergantung yang ngasih nyari gambar kalau gitu. Ya, oke, lanjut. Oke. Oke. Nomor 2, sehingga pudak kasungsang bisa diartikan sebagai saat pertama kali Sang Tunjung Seto mengetahui rahasia yang sangat berketerbalikan dengan semua kewajaran yang ada. Ya ketika rahasia itu baru diketahui kan tentu saja yang namanya rahasia kan pasti beda dengan yang tidak dirahasiakan kan. Jadi ya mesti dia kaget gitu loh di saat-saat kaget pertama dan selain itu juga pasti ada masalah lain gitu. Lanjut dulu aja. Oke. Nomor 3, pada awalnya hal ini sebenarnya membuat Sang Tunjung Seto atau Sang Kartosuro sangat bingung. Karena semua hal yang tadi dia dianggap benar justru salah. Dan semua hal yang dianggap salah justru ada kemungkinan benar. Meskipun yang salah juga belum tentu benar. Ya. Karena ya mungkin sekarang kita berpikirnya begini ya. Kalau kita melihat hewan yang bertanduk itu kan biasanya herbivora. Tidak ada kan hewan bertanduk itu karnivora gitu. Terus kenapa yang bertanduk dikatakan suka makan daging gitu, suka makan orang gitu kan. Itu kan yang bikin dia bingung pertama kali mungkin itu salah satunya itu loh. Jadi kalau misalkan yang digambarkan buas dan mau bisa memangsa orang itu penggambarannya seperti singa atau seperti harimau atau seperti itu mungkin masih masuk akal bagi dia. Tapi ketika dia mendengar loh kok bertanduk kok dikatakan seperti itu ya itu sesuatu yang
Yang bertanduk tuh nggak ada tuh yang nggak herbivora, semuanya herbivora gitu kan. Lanjut deh. Oke, hal tersebut, nomor 4, hal tersebut juga membuat sang Kartosuro bingung dalam menyikapi kondisi di luar yang sudah jauh berbeda dan jauh dari pakem yang sebenarnya. Maka, mulai saat itulah semua rencana disusun untuk mengembalikan sesuatu yang sudah dianggap hilang. Ya seperti tadi toh, ada banyak asumsi yang itu entah yang benar siapa atau itu kan tadi berdasarkan logika saya ya dan berdasarkan domain kita kan. Kalau menurut Haskell sendiri bagaimana? Yang namanya hewan bertanduk itu, makhluk bertanduk itu karnivora atau herbivora? Soal berbahaya dan tidaknya, oke, bisa berbahaya. Memang yang namanya herbivora juga bisa berbahaya, bisa nanduk orang. Tapi masalahnya mangsanya si herbivora itu apakah daging? Apakah manusia termasuk dalam menunya dia gitu loh? Iya ya, Om ya. Kayaknya rumput ya. Menunya dia itu kayak rumput, tanaman gitu kan. Tapi kenapa makhluk bertanduk dikatakan itu gitu? Dia bingung bener dong. Aku aja bingung kok waktu sekolah aku nanya ke guruku nggak bisa jawab itu. Kambing, sapi, domba. Kambing, sapi itu herbivora dan dia daging itu tidak ada dalam menunya dia kan. Yang ada adalah dia rumput, gitu kan? Iya. Terus yang dikatakan salah itu yang makan rumput gitu, bukan yang bukan harimau gitu, bukan singa, bukan buaya gitu kan. Berarti kita disuruh jadi ini yang makan rumput juga, Om. Vegan. Itu kan kalau kalangan vegetarian kan malahan sebenarnya. Tapi yang bukan berarti maksudku orang manusia ya. Ini kan kita ngomong di luar manusia kan. Di luar manusia ini kenapa kok makhluk yang herbivora gitu. Kok dikatakan seperti itu? Itu mungkin dia berpikir seperti itu karena aku juga mikir begitu sih. Itu mungkin salah satu pola pikirnya dia karena aku pernah mikir kayak gitu tapi nggak kejawab sampai dengan hari ini gitu. Oke lanjut. Tuh yuk, berarti vegan bukan orang bertanduk ya. Orang biasa aja. Enggak lah. Nomor 5. Mulai saat itu juga, gelap dan terangnya alam raya sudah mulai bisa dilihat oleh sang Kartosuro. Sehingga sang Kartosuro bisa melihat di mana dan kapan terang dan gelap yang sebenarnya itu berada. Ya karena kan kadang-kadang perbedaan definisi kan itu masalah terang sama gelap itu. Karena untuk jenis makhluk tertentu menganggap gelap itu terang, tapi untuk makhluk tertentu menganggap terang itu gelap gitu. Dan tadi yang seperti saya katakan tadi, kalau yang seperti kebo, sapi, itu biasanya kalau malam tidur ya, gelap kalau tidur ya, terang bangun kan. Tapi kenapa dikatakan yang bertanduk itu makhluk gelap gitu? Oke lanjut dulu. Buat aku berpikir. 6. Sehingga dalam kondisi gelap bisa melihat yang terang, dan dalam kondisi terang juga bisa melihat yang gelap, karena mulai tidak tertutupi oleh apapun. Ya karena dia nggak ketutupan apapun, sehingga mau terang mau gelap dia bisa ngelihat semuanya gitu. Kayak ini ya, apa namanya? Apa gitu? Nggak tahu namanya deh. Oke. 7. Pas nomornya James Bond. 007. 007. Di saat awal mulai terbukanya alam raya bagi sang Kartosuro, saat itu sang Kartosuro membuat dirinya kadang lebih baik menutup mata agar tidak melihat semua yang ada. Jadi, memilih hanya yang penting saja yang terlihat. Ya kalau semuanya dilihat bikin capek kali. Seperti Haskell juga kalau semuanya harus diperhatiin, semuanya dilihat capek sendiri kan. Iya benar. Ya, mending kalau seperti Haskell kan mending nonton film atau nonton apa gitu kan. Daripada nonton orang berantem, emang terus ditonton. Kan enggak kan? Ya gitulah. Ya lanjut dulu aja. 8. Secara bertahap, sang Kartosuro juga dituntun agar tahu dan bagaimana melihat alam raya yang semestinya. Dan tidak harus menerima semuanya. Karena alam raya itu kan sangat luas.
Ya, kita harus ngerti pada kapasitas kita kan. Kalau kita ukurannya gelas ya jangan minta air 1 ember gitu kan. Punya kalau kapasitas kita ember jangan minta 1 gelas gitu juga kan. Hmm. Kurang kalau 1 gelas gitu. Gitu lah, lanjut dulu aja deh. Oke. 9. Bagi sang Kartosuro, istilah nerimo ing pandum adalah hal yang salah. Sehingga tidak boleh mengatakan menerima apa adanya, tapi harus menerima ada apanya. Kalau menerima apa adanya, negara kita memang pernah merdeka. Negara kita itu bisa merdeka karena kita itu leluhur kita itu berjuang mati-matian loh. Berjuang mati-matian itu bukan menerima apa adanya kan. Menurut saya loh, tapi nggak tahu kalau menurut banyak orang gimana gitu. Jadi memang alam raya ini tidak mengendaki apa-apa itu menerima apa adanya sih. Contohnya aja kalau ada makhluk dilahirkan jadi kecoa ya pasti diinjek orang gitu, nggak mungkin ada tak terima deh walaupun nggak itu nggak mungkin banget gitu. Saya kecewa aku pukul. Aku pukul. Nggak Iya terima. kan? Nggak mungkin menerima apa adanya itu nggak mungkin. Harus menerima itu ada apanya. Kalau menerima apa adanya itu aneh itu loh. Berarti Tulus tuh bener tuh Tulus lagunya Tulus. Jangan Aduh, cintai apa. Iya, benar. lanjut. Oke, 10. Pihak lain akan menganggap sang Kartosuro sangat aneh karena dianggap berdiri dengan cara yang salah. Ya, karena berbeda sendiri. Kalau orang berbeda mana mungkin dianggap benar oleh yang lain gitu. Sementara orang lain menganggap ke timur itu benar, dia ke barat gimana? Ya beda sendiri kan. Dia dianggap salah oleh banyak banyak orang. Itu lanjut deh. 11. Semua penilaian atas apa yang dilakukan sang Kartosuro memang tergantung dari sudut pandang yang melihatnya. Ya, tapi tergantung masalah logika juga kan. Dan logika itu bisa sama, bisa tidak gitu. Karena bagaimana kita melihat seperti kayak melihat timbangan yang minggu lalu kita bicarakan itu, pada saat yang satunya dikasih beban, yang sebelah sisinya dikasih balon gas, kan pasti jomplang. Nah, kita tinggal melihat arah jomplangnya yang ke bawah atau yang naik ke atas gitu kan. Kalau kita melihat naik yang ke atas ya beda dengan yang melihat itu jomplang ke bawah. Tapi pada dasarnya sama kan, jomplang itu ya nggak rata itu satu turun satu naik gitu kan. Tinggal kita mau melihat dari sisi yang mana gitu kan masalahnya. Kita lanjut deh. Oke. 12. Karena kebaikan akan menuju ke atas dan kejahatan akan menuju ke bawah, maka tinggal dari sisi mana kita melihat timbangan itu. Pada zaman sang Kartosuro mulai menyadari siapa dirinya, timbangan hanya dilihat orang dari sisi ke bawah. Jadi, di zaman itu, orang akan selalu ditakut-takuti dengan hukuman. Karena kebaikan seberapa banyak pun akan gugur oleh kesalahan yang sedikit. Di zaman Arah, aneh itu gitu harusnya itu. Ya, itu nggak perlu dijelasin. Tadi saya kebablasan ngomongnya. Lanjut aja. Oke. Arah timbangan memang tidak akan bisa sejajar atau rata, karena arah bebannya memang beda arah. Ya, lanjut dulu aja. Oke. 14. Ibarat balon gas, jelas arah balon gas memang menuju ke atas. Jadi tidak ada balon gas yang menuju ke bawah. Kalau habis gasnya menuju ke bawah. Kalau habis gasnya atau panasnya nanti balon itu bisa menuju ke atas dua hal ya. Yang pertama karena gas yang di dalam itu mempunyai berat jenis yang lebih rendah daripada udara di luar, atau dia lebih panas daripada udara di luar gitu. Kalau dia lebih panas daripada udara di luar, dia juga akan bergerak ke atas. Jadi pada dasarnya di sini yang dimaksud di nomor 14 ini adalah ketika diisi dengan gas yang lebih ringan ya maksudnya. Diisi dengan gas yang lebih ringan dan dia tidak bocor gitu. Artinya dia akan terus bergerak ke atas kalau seperti itu sampai pada posisi yang dia anggap paling stasioner untuk dia. Oke, lanjut dulu ya, Skal. Fisika pusing ya, Om. 15. Sedangkan batu, bila dilempar setinggi apapun, tetap jatuhnya akan menuju ke bawah. Maka, kedua jenis benda yang berbeda ini sangat aneh sebenarnya kalau mau ditimbang untuk mendapatkan nilai beban yang seimbang. Ya nggak bisa lah satu menuju ke atas, satu menuju ke bawah, mau ditimbang. Lanjut. Oke. Ya. Di zaman Kolobendu, memang banyak pola penilaian yang aneh.
terutama penilaian yang berhubungan dengan kehidupan. Itu berdasarkan dongeng loh ya. Kalau berdasarkan kenyataannya nggak tahu. Lanjut. Ini Oke, kayaknya 17. kalau bendu tuh cuman baperan ya berarti ya. Iya, bener. Yang dikit-dikit tersinggung terus di Twitter gitu ya, di Instagram. Sensitif sekali gitu ini. Salah makan dikit bisa masuk. Nah, nggak jadi. Oke, next. Ada, next. 17. Terkadang ada yang dikatakan sebagai sebuah hal yang pasti, tapi kenyataannya masih berubah-ubah. Jika hal yang pasti ketahuan sebagai hal yang tidak pasti, maka tidak boleh dibahas. Agar hal yang tidak pasti menjadi seolah-olah adalah hal yang pasti. Ya, karena kadang-kadang di zaman yang aneh itu ada patokan bahwa itu tidak boleh dipertanyakan gitu. Tapi tidak boleh dipertanyakan, tapi jadi pelajaran di sekolahan. Padahal di sekolahan kan harusnya bertanya ya. Itu yang bikin bingung sih. Gak tahu deh itu yang apaan. Lanjut aja deh. Aku deg-degan. Oke, 18. Kenyataan ini tuh susah dimengerti, Om. Nah, terkadang hal ini jadi gimana? Jadi hal yang pasti itu gimana? Pernyataan ini Kan katanya ada beberapa hal yang tidak boleh dipertanyakan. Gitu. ya. Kalau tidak boleh dipertanyakan, itu seharusnya tidak ada dalam pelajaran di sekolahan. Karena di sekolah itu tempat orang bertanya. Ya enggak? Tuh. Nah, tapi ketika itu masuk dalam pelajaran, itu tidak boleh dipertanyakan. Lah, Contohnya terus kenapa masuk dalam pelajaran? Nah, ini kita ngomong di zaman yang lain ya, bukan di zaman kita. Iya. Jadi kita nggak ngerti itu zaman apaan, kita nggak tahu. Ya jelas sih zaman aneh. Matematika gitu masih bisa aja. dipertanyakan ya. Matematika Ya, matematika masih bisa dipertanyakan. Fisika masih Mungkin bisa ada yang dipertanyakan, lain. tapi ini ada yang lain yang nggak boleh dipertanyakan. Tapi masuk dalam pelajaran. Padahal pelajaran itu harusnya kita kan katanya boleh bertanya, tapi nggak boleh bertanya gitu loh. Nggak boleh dipertanyakan. Di titik tertentu nggak boleh. Yuk. Ya. Mungkin lanjut dulu. Science. Lanjut dulu aja. 18. Maka di zaman Kolo Bendu, kepastian akan warnanya alam akan serba membingungkan. Karena kesalahan dalam menimbang sesuatu. Yang memang pola dan cara menimbangnya salah, tapi dianggap benar. Ya tadi toh, kalau menimbang itu harusnya arahnya harus sama. Kalau kanan dikasih beban ke arah bawah, ya berarti di kiri dikasih beban ke arah bawah, bukan di kiri dikasih beban ke arah bawah, tapi di kanan dikasih beban yang arahnya ke atas gitu, seperti ditarik balon ke atas gitu misalkan gitu. Jadi ada pola cara menimbang yang jadi membingungkan gitu loh di zaman itu. Lanjut. Oke. 19. Maka kejahatan yang kecil akan lebih dianggap bernilai dan dianggap memenangkan nilai timbangan daripada kebaikan yang banyak. Duh, makanya kan ada sampai ada peribahasa yang dikatakan sama Aryo itu di open mic waktu itu, harimau mati meninggalkan belang, terus gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang gitu kan. Padahal harga belangnya harimau itu lebih mahal daripada harga gading kan. Sejak zaman dulu itu harga belangnya harimau pasti lebih mahal daripada harga belangnya gading. Berarti yang dihargai siapa dong? Yang dihargai artinya apa dan yang dihargai yang mana gitu kan? Yang jelas yang kalau berdasarkan peribahasa seperti itu kan berarti yang dihargai belangnya harimau kan, bukan gadingnya loh. Lebih murah kok nyatanya dan hampir separuh loh harganya rata-rata. Itu ada zaman seperti itu gitu loh masalahnya. Oke, lanjut. Itu peribahasa itu 20. ya, Om ya. Oh enggak, next. Kenapa? Ayo kita enggak jadi. Oke. 20. Setelah mulai tahu apa yang salah dan apa yang benar, maka Sang Kartosuro mulai menimbang banyak hal agar yang dianggap salah bisa diarahkan menjadi benar. Paling tidak untuk dirinya dia sendiri ya. Nggak tahu apakah itu akan untuk orang lain juga, tapi yang jelas untuk dirinya sendiri dulu paling tidak. Gitu. Lanjut. Oke, 21. Sehingga Sang Kartosuro di awal masa Kasungsang mulai mencoba berbagai hal yang dianggap aneh pada zamannya. Ya, karena dia mulai mengerti rahasia di zaman dulu kan, jadi dia mencoba-coba gitu.
Nah, tapi di antara mencoba-coba ini nanti pasti ada sesuatu hal yang salah yang dia kerjakan gitu. Lanjut. Oke, 22. Salah satu yang pernah dicobanya adalah mengaktifkan Aji Jolo Sutro yang dipasang di tingkat yang lumayan tinggi, hanya karena ingin mengetahui efeknya. Ini sih nggak perlu dibahas ya, cuman ini pernah terjadi, tapi terjadi di mana saya nggak tahu. Lanjut aja. 23. Karena sangat halusnya Aji Jolo Sutro, maka tidak terlihat oleh mata manusia normal, sehingga tidak ada yang menyadari ketika Aji Jolo Sutro sedang diuji cobakan pada suatu wilayah yang tidak diketahui oleh masyarakat luas. Tapi beberapa orang tahu sih, cuman masalahnya mayoritas memang tidak tahu. Tapi itu nggak tahu kapan dan nggak tahu di mana ya. Aku nggak ngerti di mana dan kapannya loh. Lanjut. Berarti itu benar-benar nggak kelihatan ya, saking tipisnya Aji Jolo Sutro itu. Mestinya nggak kelihatan. Kalau kelihatan pasti banyak yang protes tuh. Wah, ada jaring ditebar di atas gitu kan. Lanjut. Oke. 24. Mengakibatkan ada beberapa objek terbang yang kemudian menabrak Jolo Sutro yang dipasang oleh Sang Kartosuro. Lanjut dulu aja. Lanjut. Oke, 25. Pada zaman Kolobendu itu, ada satu benda yang dapat terbang dan sempat jatuh setelah tinggal landas. Tapi jatuhnya mundur ke belakang karena menabrak Jolo Sutro yang terpasang. Ya, itu pernah terjadi, tapi nggak tahu di mana dan seperti kapan. Lanjut aja. Oke, 26. Kondisi itu membuat beberapa sarana di daratan kejatuhan benda melayang tersebut, dan tidak ada yang menyadari kalau benda tersebut bergerak mundur saat akan jatuh. Ya, tapi apa namanya itu tidak tahu di mana ya. Tapi hanya untuk menunjukkan kalau ada gejala seperti itu berarti Kartosuro sudah ada gitu aja. Lanjut. Oke. Sehingga 27, sehingga Sang Kartosuro terkejut dan sangat kaget. Juga merasa bersalah di waktu itu. Ya, karena kan paling tidak ada yang jadi rusak gitu. Makanya dia terkejut dan merasa bersalah karena paling tidak ada yang jadi rusak. Lanjut. Oke. 28. Sang Hyang Bathari Kanestren marah atas situasi itu dan mulai menghukum Sang Kartosuro. Sehingga di masa itu, Sang Kartosuro harus mengalami hidup yang kasung-sang-sungsang karena harus menembus kesalahannya terlebih dahulu. Dalam bahasa lainnya dikatakan Satrio kesampar kesandung gitu. Jadi kehidupannya serba sulit di masa itu karena dia harus menebus kesalahan yang dia perbuat dulu. Lanjut. Oke. Supaya tidak membahayakan orang lain, maka semua kekuatan dari Sang Kartosuro ditinggalkan sementara oleh Sang Hyang Bathara Ismaya. Tujuannya agar Sang Kartosuro mulai berlatih mengendalikan emosi sampai pada batas yang stabil. Ya, yang jelas tidak membahayakan pihak lain gitu. Kebijaksanaan dari Bathara Ismaya begitu supaya tidak membahayakan pihak lain ketika dia belum stabil secara emosi. Lanjut. Oke. 30. Meskipun yang dilakukan itu ada di luar jagat wilangan yang ditempati Sang Kartosuro, tapi bagi jagat raya, hal tersebut tetap saja salah. Nah, itu di mana lagi nggak tahu. Lanjut ya. 31. Maka, sejak saat itu, Sang Kartosuro mulai menjalani masa hukuman dari leluhur dengan menjadi rakyat biasa, agar bisa mengerti apa yang sudah dia lakukan dan apa yang akan dia lakukan nantinya. Ya paling tidak ngertilah kalau pegang sesuatu yang berbahaya itu ya dipakai yang benar gitu kan. Maksudnya leluhur begitu ya. Tapi ya itu sudah terjadi ya gimana lagi ya. Berarti ya dia harus dimarahin dulu kan paling tidak. Lanjut. 32. Juga dibiasakan agar mengetahui seberapa menderitanya rakyat. Maka memang harus dimulai dari hidup kalangan paling tidak berada. Makanya kan dinyatakan dalam Serat Jongko itu sebagai orang dari kalangan bawah ya, tapi kata-katanya gimana lupa sih saya, tapi bukan dari kalangan atas gitu, bukan dari kalangan berada. Lanjut. Oke. 33. Sang Kartosuro juga harus bisa menghadapi hinaan banyak orang dan diusir ke sana kemari
agar tahu seberapa sakitnya lapisan masyarakat yang sedang mengalaminya, dan harus dia bebaskan dari kondisi tersebut. Ini kita ngomong masalah ciri-ciri ya. Jadi ya ciri-ciri itu ada di siapa nanti kita lihat. Yuk lanjut. Oke. 34. Maka, selama masa Kasungsang, Sang Kartosuro juga akan disalahkan oleh banyak orang akan apa yang dia perbuat. Semata hanya karena dianggap tidak sejalan dengan pandangan banyak orang. Ya karena yang dianggap orang benar dianggap salah sama dia, yang dianggap salah sama orang banyak dianggap benar sama dia gitu. Seperti mungkin loh ya beberapa halnya yang seperti yang kita bicarakan tadi gitu kan. Gitu mungkin, tapi ya pasti dia lebih dari itu. Lanjut. Oke. 35. Karena jalan yang dipilih oleh Sang Kartosuro memang berbeda dengan jalan yang dipilih banyak orang. Ya lanjut aja. 36. Karena saat itu kekuatan belum dikembalikan, maka selama masa Kasungsang tersebut, Sang Kartosuro hanya bisa menerima keadaan. Ya dan kalau dalam bahasa ininya kan banyak orang yang tidak tahu atau katambuan ya. Kalau dalam bahasa Jawa kuno kan katambuan itu banyak apa tidak tahu, jadi banyak orang yang tidak tahu siapa dia. Lanjut. 37. Sehingga mulai waktu itu, Sang Kartosuro seolah dilatih agar bisa sabar. Meskipun bagi Sang Kartosuro, kesabaran adalah awal dari kehancuran. Nah itu orang nggak punya sabar disuruh latihan sabar ya pasti nggak tuntas deh pasti kalau seperti itu yang ada ya yang ngamuan gitu tetepan. Lanjut. 38. Bagi Sang Kartosuro, kesabaran hanya membawa pada masalah yang akan menjadi semakin berantakan. Ya makanya harus sabar kalau dia mikirnya begitu. Tapi kan alam menghendaki bagaimana, yang jelas dia nggak bisa. Kayak tetap ngeyel pasti itu nggak akan mau sabar. Lanjut. Oke. 39. Di zaman Kala Bendu, kesabaran seolah-olah diutamakan dan menjadi ajaran utama. Tapi bagi Sang Kartosuro yang wataknya mirip Baladewa, jelas dia sangat tidak bisa jika diminta untuk bersabar. Di serat Jongko tertulis loh itu bahwa watake kadya Baladewa gitu kan. Jadi memang wataknya kayak Baladewa. Jadi nggak ada ceritanya Baladewa sabar tuh nggak ada gitu. Makanya ya dia nggak bisa sabar memang. Tetap aja seperti itu. Cuman berkurang dikit mungkin ya gitu. Dikit sih mungkin dari misalkan dari skala 500 juta ya berkurang 1/100 gitu. Jadi berkurang 0,000001 gitu loh. Tapi berkurang kan? Bukan nggak berkurang tapi dikit. Dikit ya. Oh, dikit. Lanjut. 40. Dalam serat Jongko pun tertulis wataknya kadya Baladewa, yang artinya wataknya mirip Prabu Baladewa, dan tidak ada ceritanya kalau Baladewa itu sabar. Lanjut sudah terlanjur kebablasan aku. 41. Juga Sang Hyang Bathara Wisnu mengawasi dengan seksama agar Sang Kartosuro bisa menjaga segala ucapannya. Akan sangat berbahaya bila terjadi salah ucap karena Sabdo Jati sudah manunggal. Kalau Sabdo Jati sudah manunggal kan waktu itu masih belum mungkin di jam 3 waktu itu. Kalau ngomong bisa jadi kan kasihan yang kena ucapannya dia kan, makanya Bathara Wisnu juga mengawasin. Lanjut. Oke. Bagaimanapun juga, Sang Kartosuro adalah palenggahan dari Sang Hyang Bathari Maharani, sehingga alam raya pasti akan mengikuti semua pernyataannya. Sebelum tiba saatnya Sang Hyang Bathari Maharani turun ke Arcopodo, maka Sang Kartosuro harus bisa mengatur ucapannya. Tidak perlu dijelasin sih, lanjut aja. 43. Maka latihan bicara dengan tepat mulai dilatih agar tidak salah berucap. Ya, lanjut. Nggak perlu dibicarain lagi. 44. Tapi, terkadang Sang Kartosuro juga masih salah bicara, seperti meminta cuaca terang di saat sedang hujan. Leluhur menurutinya dengan langit menjadi terang, tapi hujannya tetap ada, karena yang diminta adalah langit terang, bukan hujan berhenti. Ya, karena harus mulai bicara secara tepat kan, apa yang dituju itu biar ngerti gitu. Jadi waktu itu mungkin loh ya dikatakan bahwa dia minta
waktu pas hujan lagi hujan lebat minta supaya terang gitu. Ya terang, langitnya jadi terang, panas, tidak mendung lagi, tapi hujannya tetap deras. Karena yang diminta bukan hujan berhenti gitu kan. Jadi harus tepat kalau bicara, karena nantinya akan ketepatan sabda jati kan, maka dia tidak boleh bicara salah gitu. Gitu. Oke, lanjut dulu aja. Harus spesifik. Oke, 45. Atau tetap kehujanan meski hujan reda. Karena yang diminta oleh Sang Kartosuro adalah tidak hujan, bukan tidak terkena hujan. Ya, jadi kalau itu bisa jadi ciri-ciri juga tuh kalau misalkan dia lagi jalan-jalan tiba-tiba yang kehujanan dia sendiri gitu. Jadi kan salah meminta. Yang dia minta kan hujan reda. Iya hujannya reda, tapi dia tidak minta untuk tidak kehujanan kan. Jadi dia tetap kehujanan, tapi yang lainnya nggak kehujanan. Gitu. Kalau ada kayak gitu, itu berarti dia gitu kan. Ciri-ciri yang ngomong sama saya ciri-ciri aja sih. Kita harus cari yuk orang itu. 46. Setiap kata yang keluar, setiap kata yang keluar diawasi oleh leluhur agar tidak salah ucap. Supaya semua hal yang dilakukan bisa menjadi benar. Ya, itu nggak perlu dijelasin. Nanti lanjut aja. Oke. 47. Di saat itu juga, Sang Kartosuro mulai terbiasa dengan omongan yang teratur dan tidak mudah mengumpat. Ya, karena kalau mengumpat kan kasihan yang diumpat ya ketika sabda jati sudah turun. Ketika belum kan mending diatur apa dilatih dulu. Jadi dilatih dari bawah supaya dia tidak gampang untuk bicara yang enggak. Lanjut. Berarti ini bukan pemain game nih. Kartosuro ini bukan game. Jangan main game online. Diledek-ledekan. Suka sama. Bukan pemain game ya berarti ya. Iya, musuhnya mati, orang yang mati beneran kan salah ya. Oh. Bahaya. Oke. Kita lanjut aja. 48. Hal itu memang dipersiapkan agar ketika Sang Hyang Wening Sabdo Dadi turun, Sang Kartosuro sudah bisa mengatur apa yang akan diucapkan. Nah, kalau sabda jati sudah turun ya bener-bener apa yang diucapkan bisa jadi beneran. Jadi ngomong orang lain celaka ya celaka. Maka memang masa sebelum itu harus dilatih betul kan. Tapi ya itu sekalian masalah ketepatan bicaranya itu ya, seperti misalkan tadi kan langit sedang hujan deras minta terang gitu. Ya terang tapi hujannya tetap turun gitu kan. Dan tetap deras. Kalau perlu malah tambah deras gitu kan karena bukan minta hujannya berhenti gitu. Atau minta hujannya berhenti tapi dia tetap kehujanan karena dia mintanya kan nggak kehujanan kan. Tetap aja kena gitu. Jadi harus ngomong per ngomong mulai dilatih perlahan-lahan itu. Waktu itu ya. Waktu di zaman nggak tahu kapan itu gitu. Lanjut. Oke. 49. Sebab jika terjadi kesalahan ucapan dari Sang Kartosuro, justru akan mengakibatkan Sang Hyang Batari Maharani dapat terkena masalah dari Sang Hyang Wening. Karena beliau kan yang ini ya, yang menggai, jadi yang menjadi sumber inspirasi dan yang membisiki kan beliau. Jadi kalau Kartosuronya salah ya Sang Hyang Maharani juga ikut kena masalah dengan Sang Hyang Wening. Maka benar-benar harus lebih diawasin karena itu. Lanjut. Oke, 50. Maka leluhur benar-benar mengarahkan agar Sang Kartosuro bisa menjaga ucapannya. Karena akan berakibat pada Sang Hyang Batari Maharani yang sering terbang mengelilinginya. Makanya kadang-kadang mungkin kalau orang nggak sadar, lihat kok pusing ya aku ngeliat orang itu gitu. Kayak ada klap-klip hilang lagi ya itu dia gitu kan. Karena dikelilingi oleh sesuatu yang tidak bisa didefinisikan orang zaman sekarang. Lanjut. Oke, 51. Begitu juga Ki Lurah Sabdopalon atau Sang Hyang Bathara Antigo juga akan terkena masalah karena beliau adalah pamongnya. Itu sih nggak perlu jelasin karena udah pasti kalau itu. Lanjut. Oke, 52. Sang Hyang Bathara Ismoyo juga akan terkena masalah karena merupakan pamong terdekatnya. Merembet kemana-mana ya jelas. Makanya dia memang harus diatur dari awal. Lanjut. 53. Maka yang ditunggu leluhur adalah saat Sang Kartosuro sudah bisa menyusun ucapannya
dan tata kalimat yang tepat. Ya, kalau sudah bisa ya baru mungkin nanti akan istilahnya kalau kutut dikerek kan, kalau udah bisa manggungnya bagus baru dikerek ke atas gitu. Lanjut. Oke, 54. Selain tepat dalam ucapan, juga bisa menemukan perkataan yang indah, enak didengar, tapi tepat sasaran. Jadi bukan hanya asal indah saja. Ya, dan itu akan susah ya karena dia pasti orangnya kaku kan, dikatakan kayak Bolodewo gitu. Lanjut. 55. Sindiran mengenai hal tersebut ada dalam bentuk gending kutut manggung. Karena sang perkutut kalau manggungnya sudah bagus akan dikerek ke atas. Waduh, kebablasan aku tadi ya. Lanjut. Iya. Udah ternyata. 56. Maka proses latihan dimulai sesuai permintaan dari Sang Mahaprabu Joko Sesuruh. Harus dimulai dari satu kumpulan, lalu satu karang padesan, kemudian satu kota, bahkan nantinya akan untuk satu negara. Kata-katanya sih mungkin gini ya. Diwiwiti sebuah kumpulan yang para muda, sansaya suwe bakal iso dadi parang padesan. Suka pirang-pirang karang padesan iso dadi kutha, suka pirang-pirang kutha iso dadi negara ya, Nger. Mungkin kata-katanya begitu kali ya. Kan itu bahasanya kita nggak pernah dengar soalnya. Oke, lanjut. Detail ya. 57. Sejarah adalah suatu kejadian yang sudah terjadi di masa lalu, dan sejarah yang sebenarnya harus dicari dengan cara yang benar. Karena bagi dia sejarah nggak ada yang benar gitu kan. Makanya dia akan mencari dengan caranya sendiri. Lanjut. 58. Dalam memahami sejarah yang ada, dibutuhkan logika dan kebenaran menolak teori yang sudah permanen. Karena bisa saja semua yang sudah diungkap masih jauh dari realita masa lalu. Yang jelas dia pasti akan menghindari untuk menggunakan daftar literatur ya. Karena dia tidak percaya dengan literatur yang ada, apalagi literatur yang dibuat oleh Belanda. Jadi kalau semuanya masih berdasarkan literatur yang dari Belanda, dia ngomong itu double gitu, apa dalam bahasa lainnya tuh bohong, nggak mutu gitu kan, bagi dia begitu. Lanjut. 59. Dalam pencariannya, Sang Kartosuro juga tidak langsung diberitahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Ya, karena dia harus nyari sendiri dulu. Ya, istilahnya kan kalau seperti bebek itu harus nyosor-nyosor dulu. Kalau sudah nggak dapat baru sama yang punya dikasih makan gitu kan. Jadi ya dia harus nyari dulu. Kalau udah nggak ketemu baru dikasih tahu. Tapi pasti ketemu kan artinya karena pasti dikasih tahu kok. Tapi harus nyari dulu. Bukan kemudian hanya nunggu untuk diberitahu ya. Oke, lanjut. Oke, 60. Bahkan sering harus berlama-lama di suatu lokasi hanya untuk mencari jejak leluhurnya. Hal itu dilakukan sampai ke banyak wilayah. Dan tentu di awal pencarian tidak semua yang ditemukan adalah benar-benar peninggalan masa lalu. Mungkin hampir mirip di serat Ugo Siliwangi ya, makanya sejarah yang dia terima akan berubah-ubah gitu kan. Karena dimulai dari dekoy KW berapa, dari KW 40 sampai ke KW 1 sampai ke realitanya seperti apa kan. Jadi dekoynya dia akhirnya kan kita saja itu menemukan dekoynya itu sampai KW 40 kan. KW 1 sampai KW 40 gitu. Makanya yang ada saat ini sebenarnya apa gitu kan, itu harus dicari kebenarannya dulu ya, bahwa yang terlihat itu apakah betul itu yang asli atau masih KW nomor berapa gitu kan. Oke, lanjut aja dulu. Oke. 61. Pada kondisi awal, Sang Kartosuro memulai dari data yang sudah ada dan diakui masyarakat luas. Namun, secara bertahap, kejanggalan mulai ditemuinya, karena banyak peristiwa masa lalu yang tidak sesuai dengan sejarah resmi. Kok nggak sah dia ya, kita aja gitu kan, nemu banyak kan akhirnya kalau kita ke lapangan. Kalau kita nggak ke lapangan mungkin kita akan nganggap bahwa itu benar, tapi kalau kita ke lapangan coba aja deh. Pasti akan banyak yang nggak masuk akal jadinya. Gitu loh. Lanjut. Oke. 62. Sehingga pola penyembunyian peradaban mulai dilacak dan hasilnya bertemu dengan
beberapa orang yang juga mencarinya. Namun, kebanyakan orang di zaman itu bukan mencari dengan bertanya kepada leluhur, tetapi menganalisa dari data yang ada, sehingga terjadi banyak perbedaan. Ya kalau mencari itu bukan dari buku atau dari tulisan, ya harusnya ke lapangan gitu. Jadi kalau mencarinya dari buku kan ya berarti hanya mencoba untuk mengadakan pembenaran suatu literatur kan. Justru di sini bagaimana membuktikan bahwa literatur itu nggak benar, seharusnya gitu, bukan menerima apa ada. Itu jangan menerima apa adanya itu. Lanjut. Harusnya tidak menerima apa adanya itu. Tapi literatur yang sudah keluar tuh nggak percaya, seharusnya begitu dulu. Jangan, dasar pertamanya harusnya nggak percaya, bukan langsung oh nggih, bukan genggian gitu. Lanjut. Mungkin dari Mbah Google yang itu. 63. Sejak saat itu, Sang Kartosuro tidak lagi mau mengikuti pola ilmu pengetahuan, tapi melakukan dengan caranya sendiri. Terjadilah banyak perbedaan dengan sejarah resmi, maka di masa awal itu dikatakan masa Sungsang Bawono Balik. Awal-awal Sungsang Bawono Balik bagi dia ya, karena dia sudah mulai mengerti. Dan ternyata kan bukan hanya dia, termasuk kita juga mencari seperti itu kan. Dan kita juga nemu hal yang mirip sama yang ditemukan itu. Mungkin begitu masalahnya. Karena ada kemiripan dengan yang kita kerjakan untuk diproses itu ya. Lanjut. Oke, 64. Proses Sungsang Bawono Balik dimulai dari keluar masuk hutan untuk menemukan kejadian masa lalu yang dialami oleh leluhurnya. Keluar masuk hutan itu bukan hanya keluar langsung masuk terus keluar gitu ya. Harusnya masuk keluar kali ya. Kalau keluar sebelum masuk kan bingung kan. Iya, masuk dulu baru keluar. Masuk keluar masuk hutan. Keluar hutan. Kalau keluar masuk hutan lucu dong. Belum masuk hutannya udah keluar duluan gitu. Lanjut. Tapi mungkin loh kalau dia mungkin loh karena kan bisa jadi banyak orang kan. Lanjut. 65. Pencarian dilakukan sampai menaiki gunung, dan disinilah keajaiban mulai muncul. Keajaiban tersebut antara lain, kecepatan naik gunung selalu lebih cepat daripada ketika turun gunung. Ya kalau ketemu orang seperti itu ya berarti itu dia gitu kan. Ketika naik gunung lebih cepat daripada turun gunungnya. Karena turun gunung kan bisa sambil lari ya, atau naik gunung kan menggah-menggah gitu kan. Sambil kempis itu napasnya karena naik itu berat gitu. Apalagi kalau naiknya terjal seperti dengkul sampai kena muka gitu. Kalau naik gunung kan ada yang sampai terjal seperti itu kan. Kalau naiknya lebih cepat daripada turunnya lah itu ya harus mulai dipertanyakan siapa dia ini gitu loh yang mempercepat itu. Lanjut. Oke, 66. Bahkan di beberapa gunung, izin menggunakan sang aji sepi angin juga sering diberikan. Sehingga selama masa tersebut selalu bisa mengatasi hambatan, karena daerah yang seharusnya tidak terlihat menjadi terlihat, dan yang tidak perlu dilihat bisa terlewatkan tanpa melewati. Ya, bahkan jadi tutup di pagerin pun masih bisa masuk gitu, tidak perlu harus lewat pagernya soalnya. Lanjut. 67. Bahkan ketika suatu saat naik ke suatu bukit yang seharusnya bebas didaki, karena keserakahan pihak tertentu, bukit tersebut ditutup dan tidak boleh didaki, tapi tetap saja bisa ditembus. Dan ketika dikejar dengan menggunakan banyak anjing pengejar, maka anjing yang mengejar justru ketakutan karena melihat wujud Aji Senggoro Macan yang menyertai selama naik bukit. Jadi itu ada suatu peristiwa yang nggak tahu di mana. Tapi yang jelas ketika dia menaiki suatu bukit, yang bukit itu harusnya bebas dinaikin banyak semua orang, tapi ternyata ditutup karena ada temuan di situ yang tidak ingin dibuka oleh pihak lain. Dipikir dengan ditutup itu dia nggak bisa masuk dan kemudian dijaga dengan orang yang bawa anjing pelacak dan sebagainya gitu. Tapi tetap bisa masuk. Dan ketika anjing pelacaknya ngejar ya takut sendiri. Masih penting loh itu anjing pelacak yang masih pada selamat. Dan yang bawa anjing pelacak selamat itu masih beruntung loh itu. Coba kalau itu Senggoro Macan yang dilepas, habis itu. Lanjut. Bocah Milan. 68. Masih beruntung 4 orang yang mengejar ke puncak bukit tidak diterkam oleh sang harimau putih yang menyertai sang Kartosuro. Karena ditahan dan tidak dibiarkan lepas oleh sang Kartosuro.
Namun, beberapa anjing yang mengejar terus melolong ketakutan dan memilih mundur. Hanya saja, manusia yang membawa anjing tersebut tidak menyadari jika ada bahaya dahsyat yang mengancam di depan mata mereka. Kalau anjingnya sudah kaing-kaing semua, jadi waktu ngejar kaing gitu. Jadi memang udah ketakutan, tapi orang yang bawa nggak tahu, malah merasa bahwa udah nemu, padahal diembat habis tuh. Lanjut. Oh, berarti hewan tuh gak ditutupin ya, Om ya? Bisa ngeliat Enggak maksudnya? ketutupan. Iya. Oke. Tapi hewannya udah kaing-kaing nggak karuan itu pasti. Ya tapi nggak tahu tuh di mana ya, kita kan nggak ngerti. Ya lanjut. 69. Saat itu, Sang Aji Senggoro Macan tetap berjaga dan siap memaksa orang yang menjaga bukit tersebut. Namun, karena waktu itu Sang Kartosuro masih harus menebus kesalahan saat menggunakan Aji Jolo Sutro, maka Sang Kartosuro memilih agar Sang Senggoro Macan pulang ke Medang Kamelian sehingga tidak terjadi insiden. Ya, tapi minimal pada saat terlanjut aja, kayaknya ada di bawahnya sih. Oke. 70. Bahkan ketika turun, beberapa orang sudah bersiap dan menunggu untuk menangkap Sang Kartosuro. Tetapi tidak bisa karena tidak mampu menggunakan mata satu untuk melihat karena Sang Kartosuro sanggup menghilang saat turun dari bukit. Jadi lewat tepat depan mereka, tapi mereka nggak ngerti gitu kan. Padahal udah nunggu. Lanjut. Keren. 71. Sehingga setelah Sang Kartosuro naik mobil dan menjauh, barulah orang-orang yang menunggu di bawah bukit sadar bahwa mereka tidak bisa melihat orang yang mereka cari, padahal lewat tepat di depan mata mereka. Ya, tapi ini dongeng loh ya. Lanjut. Ini dongeng. 72. Sejak saat itu, mulailah terjadi kekacauan arah, karena yang dinyatakan di timur ternyata malah berada di barat, dan yang dikatakan di barat malah ternyata berada di ujung timur. Ya, di daerah itu memang kompas kadang-kadang error. Gitu. Dan sering error di daerah yang di tempat yang didatangi sama Kartosuro tadi. Lanjut. 73. Hal-hal yang kemudian terjadi benar-benar seperti Sungsang Bawono balik. Dan semakin ditelusuri, maka semakin terlihat bahwa ternyata peradaban lama masih ada dan sangat maju. Kalau tidak ada, maka mungkin Haskell nggak bisa memfoto. Ya kan? Waduh. Itu kan ini orang biasa seperti kita aja bisa kan memfoto. Kalau kita ngerti aturan dan ngerti bagaimana membaca aturan yang ada di surat pedalangan, kan kita sampai ngerti dan bisa memfoto kan sebenarnya. Tapi kalau orang yang tidak mempunyai dasar itu ya mungkin akan sangat susah untuk melacak. Apalagi kalau dasarnya filsafat, habis nggak mungkin ketemu. Yakin. Lanjut. Ya, itu indah banget itu waktu itu. Sehingga perkembangan peradaban makin membingungkan. Karena siapa yang sebenarnya disebut sebagai primitif? Peradaban masa lalukah yang primitif? Atau sebenarnya peradaban masa kinilah yang benar-benar amat sangat primitif? Karena kalau dikatakan peradaban sekarang itu yang maju, maka akan banyak hal yang tidak bisa dijawab, seperti misalkan waktu kita ke daerah Cario waktu itu ya sekali ya, waktu kita belok kiri itu ada bukit yang di kiri, kiri belakang. Pada saat kita belok kiri kan harusnya waktu itu belok kirinya itu cuma sekitar 87 derajat kan kita ukur, maka seharusnya bukit itu masih ada di kiri kan, ya enggak? Begitu di kiri belakang, ketika kita belok ke kiri harusnya dia ada di kiri kita. Kenapa jadi tiba-tiba di kanan depan gitu? Ya enggak? Arya yang nyetir ya waktu itu ya? Iya. Ada rekaman. Iya. Itu kan kalau misalkan itu adalah suatu gejala yang tidak anomali, yang anomali, maka menjelaskan anomalinya gimana? Kan nggak bisa kan? Atau seperti adanya bis pahala kencana yang hilang yang nyasar di hutan Grobogan, itu gimana menjelaskannya? Peradaban sekarang nggak bisa menjelasin, hanya tutup mata kan, nggak bisa menjelaskan. Itu benar-benar mereka nggak dibahas, sekarang mereka nggak bisa jelasin, nggak dibahas. Iya, nggak ada beritanya. Kalau lebih maju pasti bisa jelasin itu gitu loh, menurut saya gitu. Tapi kalau nggak bisa jelasin itu berarti ya kalah maju.
Lanjut. Oke, lanjut ya. 75. Selain itu juga banyak yang terungkap bahwa banyak ajaran di zaman itu yang sesungguhnya jauh dari gambaran masa kini sebagai tradisi masa lalu. Tetapi, anehnya, dipercaya bahwa itu adalah ajaran masa lalu. Maka pantas disebut sebagai zaman aneh. Makanya banyak ajaran yang kalau diterapkan tuh nggak bisa gitu loh. Orang udah terlanjur ngelakoni ini, ngelakoni itu, tapi tetap nggak akan nyampe. Karena memang bukan itu gitu. Kalau masalahnya bukan itu, mendekatinya pun enggak gitu loh. Tapi anehnya dianggap teorinya itu, padahal mendekati aja enggak. Itu seperti ada orang mau ulangan mau pengen ngerti fisika, tapi belajarnya biologi gitu loh. Kesannya begitu. Tapi dianggap biologi itu adalah fisika. Ini kan jauh banget itu sebenarnya kan. Ada kasus seperti itu yang tidak disadari di zaman itu gitu. Lanjut. Ujian Pitagoras, ujiannya PKN gitu. Iya. Dan kebanyakan diarahkannya arahnya itu semua kan. Jadi akhirnya orang hanya bisa menjadi baik tapi nggak jadi sakti kan. Itu Bisa jadi kalimat baik tapi nggak jadi sakti. klaim di rumahku nih. Banyak buat jadi baik tidak sakti gitu. Tapi nggak jadi sakti. Suaranya putus-putus Aryo. Oh iya maaf Om. Oke lanjut aja. Biar Haskell ya. Oke, 76. Bahkan banyak sekali buku berisi ajaran masa lalu yang diterbitkan. Akan tetapi, isinya sangat jauh dari kebenaran. Dan jika dipelajari pun, tidak akan pernah sampai pada tujuan, karena memang cara yang ditempuhnya sangat salah total. Ya seperti tadi kan. Mau seperti katakan Aryo belajar pengen ngerti Pitagoras tapi belajarnya PKN gitu. Nggak nyambung gitu loh. Jaga sembung itu tidak nyambung gitu. Tapi banyak loh, yang sekarang ini banyak banget loh. Coba deh lanjut dulu aja. Tapi kalau kayak gitu, yang salah yang ngajarin atau yang nerima pelajarannya? Nah, ya nggak tahu ya salah siapa. Aku bukan hakim ya. Ya juga. Aku bukan hakim. Kalau aku hakim, aku tahu yang salah siapa. Aku kan bukan hakim. Jadi aku hanya bisa ngerti loh. Ini kok lucu aja gitu loh. Orang kok belajarnya ini tapi untuk pengennya dapat itu. Itu nggak nyambung gitu loh. Lanjut. Ya, tidak bisa terpancing. 77. Bahkan ilmu filsafat yang datang dari asing juga dipaksa untuk dimasukkan ke dalam buku dari ajaran tersebut. Padahal, sama sekali tidak nyambung, karena justru makin menjauh dari ajaran asli. Ya, seperti yang dulu pernah tak ceritakan itu kan, dalam Hastagroto itu ada yang namanya Bathara Baruna. Bathara Baruna itu dewa laut. Dikatakan, katanya laut itu kedatangan kotoran dari manapun akan tetap berwarna bening atau tetap jernih gitu. Artinya dikatakan bahwa orang yang dekat dengan atau ketempatan Bathara Baruna, maka dia akan kalau mendapatkan masalah dari manapun akan tetap bisa berpikir secara jernih gitu kan. Apa itu salah? Ya nggak salah, tapi nggak nyambung. Karena terus Bathara Baruna cara nyarinya gimana nggak dibahas di situ gitu loh malahan. Dan dia nggak ada malahan. Cara menemukan beliaunya itu tidak ada malahan. Yang ada adalah membahas masalah nama doang gitu loh. Kebanyakan begitu gitu loh. Jadi seperti beberapa mantra dan sebagainya itu yang dia malah justru menerjemahkan mantra tapi tidak mengerti bagaimana menggunakan mantra itu gitu kan. Ya seperti lucunya gini ya, seperti misalkan Haskell punya komputer dikasih password. Misalkan passwordnya apa? Dikasih password ikan goreng gitu, ayam goreng gitu, misalkan passwordnya gitu. Harusnya kan ya password itu tidak perlu diartikan kan, ya diklik diketik ayam goreng enter itu masuk gitu kan. Bukan kemudian ayam artinya ini, goreng artinya ini, ayam goreng artinya ini gitu kan, nggak gitu kan? Ya nggak? Iya. Yang terjadi seperti itu loh sekarang ini. Lanjut. Karena laptopnya juga nggak akan masuk juga gitu. Kalau diartiin doang. 78. Maka sempurnalah sudah penghilangan dan pembelokan segala ajaran luhur di zaman itu. Karena semua ajaran diubah hanya untuk menjadikan manusia menjadi baik, tetapi tidak menjadi sakti, dan kesabaran dijadikan patokan keberhasilan. Padahal, ajaran tersebut tidak menyambung total dengan ajaran masa lalu yang adiluhung. Jadi kalau orang nggak nyampe itu dikatakan karena kurang sabar gitu. Padahal itu nggak nyambung kan sebenarnya. Karena sebenarnya ngerti apa tidak itu bukan masalah sabar dan tidak gitu kan.
Yang terjadi di zaman itu seperti itu. Gitu. Lanjut. Oke, 79. Di zaman aneh itu juga ada ajaran untuk ngebleng dan pati geni. Lucunya, ajaran tersebut sudah berubah total dan menjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan zaman terdahulu. Kalau orang zaman dulu pasti ngerti bahwa ngebleng itu nggak seperti yang tertulis dalam buku sekarang gitu loh. Pati geni juga tidak seperti itu caranya sebenarnya. Itu berubah total loh. Berubah total. Heska ngerti kan? Berubah total gitu. Hmm. Karena ngalami kan, jadi berubah total kan. Jadi makanya orang menjalani ngebleng dan pati geni yang ada yang beredar saat ini tetap tidak akan bisa dapat apa-apa karena bukan itu. Hanya namanya sama tapi yang dikerjakan beda. Bukan itu, gitu kan? Ya enggak? Oke, lanjut. Benar. 80. Bahkan di zaman aneh itu ada ajaran yang namanya mutih. Juga diganti menjadi makan nasi putih sekepalan tangan dilakukan selama 40 hari. Hal ini membuat sang Kartosuro makin merasa tergugah untuk secara bertahap membenahi semuanya. Karena mutih tidak ada hubungannya dengan makan nasi. Ya, dulu aku salah dong. Tapi sekarang ngerti toh? Ya. Sudah mengerti arti mutih yang benar. Iya, tapi masalahnya kenapa bingung kan? Nggak nyambung tuh itu. Belas nggak nyambung. Mendekati pun nggak. Iya. Bahkan kalau dikatakan perbedaannya tuh utara selatan gitu loh. Ini yang dituju utara, tapi sebenarnya arahnya ke selatan gitu. Dia jalannya ke selatan kok ke utara gitu. Dan ini di perjalanannya bukan di ini ya, bukan di bumi. Kalau di bumi ke utara mungkin lama-lama nyampe juga muter gitu. Ini bukan muter gitu loh masalahnya. Aneh loh, kerasa kan? Sekarang anehnya di mana? Iya. Lanjut. Iya. Tapi nggak Kebayang. tahu ini dongeng kita. Kenapa Aryo? Udah mulai kebayang Om dan terpikir. Ya, ya emang ada zaman aneh seperti itu gitu loh. Semuanya dirubah gitu loh. Yang aku bingungnya itu Kasihan aja itu, sih. kasihan. Kasihan. Ya. 81. 81. Maka jelas pada zaman aneh tersebut kesaktian menjadi dongeng pengantar tidur. Karena semua ajaran memang tidak nyambung dengan ajaran yang dulu diterapkan oleh leluhur. Bahkan, anehnya, yang mengajarkan hal tersebut juga sama sekali tidak sakti, tapi masih saja dipercaya. Makanya coba deh, kalau nggak percaya, cari, terus kemudian nanti dipelajari, diterapkan. Tapi kasih nggak bisa, karena memang bukan itu. Bukan itu. Jadi, itu adalah seperti mau mengerjakan Pitagoras, tapi belajar PKN gitu. Lanjut. Oke. 82. Semua pakem lama di zaman dahulu menghilang secara total dan diganti dengan ucapan dan kata-kata motivasi manis serta filsafat yang sama sekali tidak berhubungan. Iya, seperti yang tak ceritakan tadi toh. Masalah misalkan kayak Bathara Baruna tadi kan itu nggak nyambung sama sekali kan sebenarnya. Tapi yang terjadi seperti itu. Di zaman itu, di dongeng kita itu gitu loh. Lanjut. Oke. 83. Maka di zaman aneh itu, semakin orang mencari jejak leluhur dengan berpatokan pada tata cara yang ada di buku perpustakaan, akan semakin jauh pula mereka dari kebenaran yang nyata, karena memang bukan seperti itu tata caranya. Nah ya itu. Tapi anehnya banyak orang menganggap itu benar gitu. Aku juga bingung sih. Kita yang mulai mengerti dikit-dikit aja mulai loh kok gitu ya gitu kan. Tapi kalau aku kan karena orang desa dan di desaku tuh hal kayak gitu tuh dulu masih wajar dan masih umum. Makanya ketika sekarang aku membaca apapun yang ada di perpustakaan dan sebagainya itu atau membeli buku yang seperti itu aku ngerti loh ini kan bukan ini harusnya gitu kan. Dan beberapa teman yang di Kalimantan, yang di Dayak, terus yang beberapa teman yang ada di Bali yang yang masih tradisional banget itu juga mereka ini nggak nyambung loh Pak dengan ajaran yang kita tahu gitu kan. Kalau ngomong begitu kan. Waktu saya ke Sulawesi juga begitu. Waktu ketemu orang suku Kaili itu juga ngomong begitu. Ini nggak nyambung kenapa? Waktu tak bayi buku Pak ini ajaran kayak gini ada nggak sih di Bapak? Enggak. Sama sekali ini mendekati pun enggak. Gitu rata-rata orang ngomong gitu. Yang orang-orang tradisional loh ya. Orang Dayak yang pedalaman dan sebagainya ngomongnya nggak begitu. Ini bukan itu kok ternyata. Berarti ajaran halu ya. Ya, iya. Ajaran halu. Lanjut.
84. Di zaman aneh itu pula, makin banyak orang tersasar, tapi merasa arah yang dicarinya adalah benar. Jadi nyasar, tapi tidak merasa nyasar. Ya kalau beramai-ramai mungkin dianggap nggak nyasar kan. Gitu loh, lanjut. Yes. 85. Dan di zaman aneh itu, menjadi sebuah kebanggaan jika tersasar bersama banyak orang lainnya. Bangga, bahagia, dan gembira karena berhasil tersasar massal. Hore. Hore gitu. Lanjut. Tapi kita ngomong bukan di sini loh ya, bukan zaman ini loh ya, zaman aneh itu loh ya, tapi bukan zaman ini gitu. Lanjut. Ya. 86. Bahkan di zaman aneh itu, tersasar adalah merupakan ajaran wajib yang harus diikuti. Jika tidak tersasar dan tidak ikut dalam rombongan yang tersasar, berarti salah. Ya, lanjut aja. Karena mirip-mirip penjelasannya. Ya, 87. Sehingga di zaman aneh itu juga, jika ada orang yang mengetahui arah yang benar dan tahu kemana harus melepaskan anak panah, malah dianggap salah dan menentang kebiasaan. Ya, karena meleset itu adalah benar. Jadi kalau benar berarti adalah salah gitu kan. Lanjut. Di zaman aneh itu juga terjadi hal yang sangat membingungkan. Karena kalau anak panah tidak tepat mengenai sasaran, maka akan mendapatkan penghargaan. Penghargaan karena berhasil meleset dari sasaran atau tersasar dengan selamat dan sukses. Sangat jauh dari sasaran gitu loh kan. Jadinya ketika sangat jauh dari sasaran itu berarti hebat gitu loh. Lanjut. 89. Di zaman aneh itu, kebenaran adalah hal yang dianggap memalukan untuk dilakukan. Karena kesalahan sudah dianggap lebih mulia dari kebenaran yang nyata. Makanya ya adanya ancaman. Gitu, lanjut. Oke. 90. Bahkan di zaman aneh itu, juga dikatakan arah kebenaran yang palsu dan arah kebohongan berjalan selaras. Jikapun tidak selaras, maka segera dijadikan teori pembenaran agar kebohongan tadi bisa selaras dengan kebenaran palsu. Dan jika dia mempertanyakan, maka akan diberi julukan manusia bodoh. Ya, tapi itu dalam dongeng kita ya, jadi bukan dalam kondisi nyata. Lanjut. 91. Namun, alam tidak selamanya menerima segala hal yang tidak sesuai dengan aturan alam raya. Ya, dengan sendirinya alam harus akan membenarkan itu semua kan, jadi ya kita tunggu saja nanti bagaimana. Lanjut. 92. Karena alam punya caranya sendiri untuk menunjukkan penilaiannya. Gak perlu dikasih komentar, lanjut. 93. Di zaman aneh itu juga, manusia menjadi hilang wibawanya terhadap makhluk rendahan atau kumoro asor dan cenderung takut. Ya, zaman aku kecil, itu dulu anak-anak itu senangnya kalau ketemu kuntilanak itu seneng banget karena mau kita pakai mainan untuk bikin ini towok gitu kan. Sebenarnya waktu aku pulang ke desaku saat ini terkejut loh, karena orang tua, orang dewasa zaman sekarang tuh ketemu kuntilanak pingsan ya. Padahal dulu itu mainannya anak kecil gitu. Dan dulu anak kecil itu setelah selesai mainan kita biasanya batasin satu wilayah, terus itu makhluk itu kita taruh di satu tempat supaya nantinya biar gampang lagi kalau mau kita pakai untuk mainan gitu kan. Maka ada tempat anak buang jin gitu kan. Sekarang nama-namanya berubah menjadi tempat jin buang anak gitu. Bingung sih. Kok bisa sampai sejauh itu perubahannya gitu loh. Lanjut. Mainnya keren juga ya. 94. Bahkan di zaman aneh itu, makhluk aneh yang tidak menyerang pun ditakuti. Makhluk aneh tersebut hanya senyum saja, maka manusia akan gemetar kelepek-kelepek. Sehingga untuk menakut-nakutin manusia di zaman aneh itu, cukup dengan senyuman aneh mereka. Iya, tapi itu kok kemarin kan ada orang yang menirukan itu kan ya lucu ya, seharusnya kan nggak ditiruin kan seperti itu. Jadi apa ya, senyumilah melawanmu dan kelepek-kelepek itu gimana sih, aku nggak ngerti deh, tapi itu cerita pada zaman apa ya, kalau di zaman aku kecil kan nggak begitu soalnya. Lanjut deh. Tuh, gambarnya serem-serem amat ya. 95. Astaga. Bahkan kadang ada orang tertawa aneh di tempat sepi juga akan ditakuti dan membuat lari terbirit ketakutan.
Lah itu loh yang aku bingung tuh di zaman dulu itu kan kalau ada kayak gitu tuh wah itu ada mainannya anak kecil di situ gitu kan. Kok sekarang itu menjadi sesuatu yang menakutkan bedanya tuh utara selatan gitu loh kayaknya. Lanjut. 96. Derajat manusia di masa itu melorot drastis, dan makhluk rendah yang tadinya adalah mainan anak kecil malah menjadi sesuatu yang sangat ditakuti. Jadi menjadi punya wibawa atau mereka padahal harusnya mereka tuh nggak punya wibawa. Dan kadang-kadang juga bingung loh, ada orang ngomong kalau sama mereka tuh kamu nanti harus bikin perjanjian. Nah, sekarang tuh kalau mereka tuh makhluk di bawah kita, makhluk lebih rendah dari kita, mereka tuh nggak punya hak kan untuk bikin perjanjian dengan kita. Seperti halnya kalau kita pelihara ayam, ayam itu mau kita tendang, mau kita kasih makan, mau kita sayang-sayang, mau kita bunuh, mau kita lempar kemana itu, ayam itu nggak berhak protes ke kita kan. Harusnya gitu kan. Tapi kalau ayam tiba-tiba, kalau kamu mau pelihara ayam atau pelihara kambing, berarti kamu harus ngadakan perjanjian dengan si kambing itu gitu kan, gergeran itu. Ya enggak? Ada ucapan seperti itu aku bingung loh. Tapi ya itu di zaman apa gitu loh, di zaman aneh itu gitu. Cuman aneh. Aja. Heeh. 97. Begitulah zaman yang sedang salah. Maka di waktu itu, turun derajat dikatakan hal mulia atau sungguh terpuji. Ya ini kita hanya ngomong tentang di zaman batas Kolo Bendu ya. Zaman batas Kolo Bendu bahwa ada gejala-gejala ini sebelum nanti akan ada sesuatu gitu. Lanjut dulu aja. Oke. 98. Dan di zaman aneh itu, kalau ada yang naik derajat, maka akan dikatakan aneh, dan itu adalah hal terkutuk yang wajib untuk dikutuk. Jadi kalau ada orang bisa apa ya ditakutin sama makhluk halus itu aneh itu di zaman itu. Karena ya harusnya orang tuh takut bukan ditakutin gitu kan. Gitu katanya loh berdasarkan dongeng. Ya, lanjut. 99. Yang beruntung di zaman itu adalah manusia yang tetap mengikuti hati nurani dalam melihat apa yang sebenarnya baik dan apa yang sebenarnya salah. Itu karena kalau pesan dari luar yang elengan waspodo itu ya. Lanjut. 100. Maka zaman yang aneh itu juga dikatakan sebagai zamannya orang lupa, dan lupa secara massal dianggap sebagai sebuah keindahan. Ya, itu aneh juga sih, tapi itu kan dongeng kita. Lanjut aja. 101. Seindah-indahnya orang yang lupa, meskipun dalam rombongan tetap akan lebih beruntung orang yang masih bisa ingat dan teringat. Setidaknya itu yang tertulis di serat jongko. Ya, sak bejo bosone kang lali kang luwih bejo kang eling lan waspodo begitu kan katanya. Yeah. Katanya loh. Lanjut. Tapi ada ini di bawahnya. Ini kata yang unik sih. Aku baru denger nih. Ada atap akan lebih beruntung orang yang masih ingat dan teringat. Gitu. Itu unik. Yeah. Kata teringatnya biasanya nggak masuk nih dalam kata-kata ini. Itu gimana tuh? Ya, maksudnya semujur-mujurnya orang yang lupa akan lebih mujur orang yang ingat atau yang teringat ya. Karena kalau yang ngerti kan berarti dia mungkin saat ini misalkan menuju ke arah jurang. Tapi karena dia ngerti bahwa jalan itu adalah jalan yang menuju ke arah jurang, dia akan menghindar. Mungkin saat ini enak menuju ke arah sana tuh jalannya bagus dan sebagainya gitu kan. Tapi nanti kecemplung gitu kan. Tapi itu hanya sebagai gambaran dongeng ya. Oh iya. Jadi kayak Karena kenyataannya kan kita nggak tahu. Kita kan ngomong negeri dongeng ini masalahnya. Lanjut. Jadi ke orang itu tiba-tiba keinget gitu loh ya. Nah ini sudah terlewat tadi 102. Bejo-bejone wong kang lali tapi luwih bejo kang eling lan waspodo. Lanjut aja. Oke, 103. Sehingga zaman aneh itu alam benar-benar tidak terkendali karena hilangnya hierarki alam. Karena apa-apa. Karena di zaman itu tuh mungkin orang lebih seneng kalau bikin KTP ke presiden gitu. Berarti bukan ke RT, RW, kelurahan, kecamatan gitu kan. Berarti bikin KTP ke presiden, terus mau bikin surat kelakuan baik juga langsung ke presiden, mau bikin apa namanya kartu keluarga juga ke presiden gitu loh. Minta uang jajan om. Iya. Gitu. Berarti ada hierarki yang hilang di zaman yang kita dongengkan itu gitu. Lanjut. Oke, 104. Bahkan yang namanya hierarki, semuanya justru dianggap memalukan.
hierarki alam dihilangkan dan dianggap tidak ada fungsinya, maka alam menjadi semakin ganas. Jadi ya seperti kita bukan hanya makin ganas ya, tapi kan alam sendiri juga bingung kan sebenarnya kalau misalkan, ya sekarang gini aja deh, kalau kita mau bikin KTP tapi datangnya ke presiden gitu kan, paling tidak pas pampres yang di depan istana juga pasti akan bingung tuh nih orang ngapain coba, ya nggak? Tapi dia merasa benar, jadi ya biarin gitu, lanjut. Di zaman aneh itu, banyak yang berpikir bahwa bahwa hierarki tidak lagi diperlukan. Karena semua menganggap bisa berkomunikasi langsung tanpa perlu hierarki alam. Jadi kasarannya gini ya, mungkin bahkan sampai bersih-bersih rumah pun harus minta tolong kepada yang paling berkuasa gitu. Padahal itu nggak sopan kan menurut kita loh, tapi ada di zaman yang aneh itu dianggap benar. Kita lanjut. Oke, 106. Anggapan bahwa dirinya bisa berkomunikasi langsung tanpa hierarki alam, seolah tak menyadari bahwa sinyal yang digunakan belum tentu kuat. Selain sinyal yang belum tentu kuat, juga belum tentu pula akan terhubung. Jadi hanya bermodalkan yakin saja. Ya karena kan seperti kita kalau mau nelpon aja, yang HP kan pakai sinyal ya, mau nelpon aja itu harus ngerti nomor teleponnya kan. Nomor teleponnya nggak tahu, emang langsung tekan ke terhubung gitu kan, belum tentu toh. Yang ada mungkin nomor yang Anda hubungin salah atau gimana gitu kan. Lanjut. Di zaman aneh itu, bila komunikasi tidak terhubung dan tepat tujuan, asalkan dilakukan beramai-ramai, maka dianggap terhubung dan tepat tujuan. Padahal, sesungguhnya tidak tersambung, bahkan salah sambung. Katanya begitu. Lanjut aja. Di zaman aneh itu, komunikasi yang tersambung pada tujuan justru dianggap tersesat dan tersasar. Karena tidak dilakukan beramai-ramai dan secara rombongan. Jadi kalau connecting terus connect beneran ini malah dianggap salah gitu ya judulnya. Oke lanjut. Oke. 109. Di zaman aneh itu juga ada kejadian aneh dan berkaitan dengan istilah dayo bakeake kang duwe omah, yang artinya justru pihak tamu yang membagikan apapun yang ada di rumah yang dikunjunginya dan bertindak menjadi tuan rumah. Untuk membenarkan perilaku tersebut, maka ada istilah aneh yang berbunyi tamu adalah raja. Ya tapi kalau itu diterima kan nggak apa-apa toh, wong itu kita juga nggak berhak melarang dan itu ada di zaman apa kan kita juga nggak tahu. Gitu lanjut aja. Di zaman aneh itu juga, banyak orang saling mempertanyakan ajaran pihak lain yang dianggap salah, dan saling menganggap ajaran yang mereka percayai adalah yang paling benar. Meskipun mereka sebenarnya sama-sama tidak mengetahui mana yang benar, karena hanya berdasarkan tulisan yang sama-sama tidak pernah mereka lihat siapa penulisnya. Ya lanjut aja. Oke, 111. Di zaman aneh itu juga ada istilah melorok neng ora weruh, artinya melihat dengan membelalakan mata sampai melotot, tapi tidak bisa melihat, karena memang tidak mampu melihat besar alam raya dengan segala keindahan yang luar biasa. Ya karena tertutup pandangannya, karena ada sesuatu cara yang harusnya untuk bisa melihat jadi tidak, karena itu diganti kan tadi. Kayak tadi itu ada pola kok ngebleng kok seperti itu gitu kan. Pati geni kok seperti itu, mutih kok seperti itu gitu. Jadi nggak tahu kalau misalkan itu dianggap benar ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas dengan yang di zamanku masih kecil dulu nggak begitu gitu kan. Lanjut. 112. Di zaman aneh itu, banyak orang yang menutup telinganya jika mendengar bahwa apa yang mereka percayai dan yakini serta akan dibela mempertaruhkan nyawanya, ternyata juga layak dipertanyakan. Ya itu tadi lah ya, di awal kita udah ngomong kan ada banyak hal yang katanya nggak boleh dipertanyakan, tapi ya itulah. Kita lanjut aja deh. Di zaman ya, aneh itu, banyak orang yang memilih menutup matanya agar tidak melihat kebenaran dan kesalahan yang nyata,
hanya berdasarkan fakta di luar ajaran yang sudah terlanjur dipercayainya. Ya, pokoknya itu harus benar gitu aja kan. Ya, itu harus benar terus kemudian merasa dekat dengan yang maha kuasa, tapi kalau dipanggil yang maha kuasa menghindar. Katanya dekat dengan yang maha kuasa, tapi kalau dipanggil menghindar. Gak mau mendekat. Oke, Benar. lanjut. 414, pada masa itu juga terlihat ada kejadian aneh di mana ada istilah kebo nusu gudel. Itu diartikan sendiri aja, lanjut. Di masa itu juga ada istilah wong lanang ilang lanange, wong wadon ilang wirange. Itu beberapa ciri-ciri yang ada di Serat Jongko ya. Kita hanya ngurut doang, jadi lanjut. Di zaman aneh itu juga terjadi di mana-mana banyak yang mengaku sebagai raja atau pandito yang semuanya mengarah ke satu arah yang aneh. Namun sejatinya hanya ada satu yang arahnya berbeda. Ya, tapi kan yang dianggap benar adalah yang banyak di waktu itu. Walaupun belum tentu benar, tapi dianggap benar. Lanjut. 117, sehingga perlambang di zaman aneh itu hanya ada satu kartu yang arah hadapnya yang berbeda dari 3 jenis kartu yang lain. Itu artinya hanya ada satu yang mengetahui arah yang sebenarnya. Kalau di kartu remi itu cuman kartu yang waru hitam aja itu yang arahnya beda dengan kartu yang lain. Coba deh cocokin kalau nggak percaya. Oh iya nih Om, nih aku baru sadar ini ternyata maaf, salah. Nah, ini Ya itu dia. memang ada pertanda dari itu kan dari barat kan, berarti dari Kilora Sabdo Palon kan waktu itu sedang ke sana. Beda kan? Itu jelas arah yang lainnya arahnya ke kiri, yang itu kanan sendiri kan yang atas. Ya kan? Iya. Kepala yang atas. Ya. Artinya kan hanya ada satu yang arahnya benar, itu ada yang beda sendiri gitu kan. Ya enggak? Hanya satu king. Perlamban. Hanya satu king, bukan 4, hanya satu. Jadi kalau merasa sama, enggak, karena tidak sama. Beda banget, karena arahnya memang beda. Tapi yang 3 itu akan merasa sama, tapi nggak sama. Lanjut. Oke, 118, di zaman itu juga akan banyak keanehan, di mana orang gila sering ditanya-tanya untuk mengetahui kondisi atau keadaan ke depan. Itu ada loh dalam jongkol, cuman cari sendiri ya di serat apa gitu. Lanjut aja. Oke. Maka akan lebih tepat kalau pada masa yang aneh itu dikatakan sebagai zaman edan. Ya, lanjut aja. Karena penjelasannya di bawahnya ternyata. Ya, karena di zaman aneh dan edan itu, kalau tidak ikut gila, maka tidak akan kebagian atau ne orang edan orang keduman. Ya, lanjut aja. Ya, hampir selesai. Ya, 121. Pada masa itu juga yang namanya bahaya juga bermacam-macam. Bahkan, bahaya bisa turun di tempat yang paling dianggap aman, atau malah di tempat yang dianggap paling suci sekalipun. Tapi itu di zaman aneh itu ya, bukan di zaman sekarang ya. Di zaman dongeng kita gitu. Lanjut. 122. Bahkan dia di zaman aneh itu, sesuatu yang berantakan dikatakan rapi dan harus dipuja-puji, meskipun dalam hati merasa aneh. Nggak perlu dijelasin sih, lanjut aja. Ya. 123. Pada masa itu, bermacam-macam pagebluk turun dari kahyangan sebagai hukuman karena hilangnya tata cara yang benar. Tujuannya untuk membuka mata tentang apa yang selama ini salah. Tapi tetap tidak ada yang menyadari, karena titik paling salah justru dikatakan sebagai kebenaran paling mutlak yang tidak boleh dipertanyakan. Itu tadi. Dilanjut aja, nggak perlu dijelasin. 124. Sementara itu di luar wilayah, perang besar akan segera muncul, karena terlalu serakahnya manusia, tanpa memikirkan nyawa anak-anak muda yang diperintahkan maju ke medan perang. Itu mungkin nanti di 86 kali ya penjelasannya yang ini. Di serial yang ke-8, episode 86. Ini kan baru 84 ya, masih 2 episode lagi untuk menjelaskan itu. Lanjut. Oke, 125. Di masa yang aneh itu,
kalau terjadi perang, maka yang ada bukan maju ijen tanpa wadyabala, tapi maju kakehan bolo. Atau maju sendiri tanpa pasukan, tapi maju bersama dengan banyak pasukan. Ya. Itu nanti juga akan ada penjelasannya di 86 ya, bukan di sekarang. Oke, ini hanya prolog aja. Lanjut. 186. Di masa yang aneh itu juga terjadi perubahan yang sangat nyata, bahwa pimpinan ada di belakang dan anak buah ada di depan. Meski begitu, sang pimpinan tetap merasa maju ijen, padahal justru bukan dia yang maju. Itu tidak tahu di zaman apa, nggak ngerti ya. Tapi yang jelas ini dongeng loh, jangan dikaitkan dengan zaman sekarang. Lanjut. Oke. 127. Sehingga pada masa yang aneh itu, banyak orang bertindak seperti gabah diinteri atau gabah yang diayak atau ditampi. Karena saking bingungnya nyari mana sih yang benar dan mana sih yang salah gitu, jadi muter-muter ke sana gitu, sana ke sini, sana ke sini. Lanjut. Oke. 128. Pada masa yang aneh itu banyak kejadian pagar makan tanaman, tapi tanamannya yang dihukum. Ya, bukan pagernya yang diganti, tapi tanamannya yang dipotong gitu kan. Lanjut. Iya. 129. Juga pada masa yang aneh itu, banyak pengayom yang justru membahayakan bagi yang diayomi. Karena itu muncul istilah wani piro. Ora piro-piro wani ya, tapi wani piro gitu. Lanjut. Terakhir, tan samar pamoring suksmo, arso netepi satronipun, kadya samirono lampahipun, mangsulaken kamulyaning tribuana. Yang ini tidak perlu diterjemahkan, yang penting sudah selesai, jadi aku bisa istirahat. Makasih ya. Makasih Bapak Hesko ya, makasih. Terima kasih Bapak Agung. Terima kasih Bapak Hesko atas bicaranya hari ini ya. Aku masih putus. Masih putus-putus. Mungkin ininya habis kali ya. Apa namanya, Bluetooth-nya, apa baterainya habis atau gimana? Belum bisa. Siap, ini cuma hiasan doang karena rambutku berantakan. Hebat. Ya bisa. Oke. Sebenarnya banyak sih Om. Tadi di hari ini nih banyak hal yang bisa dibahas, tapi karena emang udah lewat jamnya, lewat jauh. kita mau sudah yuk. Tapi ini ada satu pertanyaan sih ya, ada satu pertanyaan ini tentang ini Om, tentang muti Om. Mau dijelaskan atau mungkin jawabnya pakai cara, karena kita udah jelasin sebelumnya sebenarnya. Kita itu bukan dukonario, jadi kita tidak menjelaskan itu. Kita di sini hanya menjelaskan bahwa kok nggak sama dengan yang kita alami, ya kan? Sehingga outputnya juga beda gitu loh. Outputnya juga beda. Oh ya, ini zaman yang aneh itu mungkin dapat dikatakan sebagai zaman baperan kali ya. Iya, tadi itu karena dikit-dikit salah makan aja bisa salah. Iya. Oke. Mungkin kita akhiri aja kali ya hari ini kali ya. Iya. Juga nih, boleh. Terima kasih seperti biasa Bapak Agung sebagai informasi hari ini banyak banget, seru banget, dan jadi mikir lagi. Dan ini cuman kita ngomong ciri-ciri ya. Ini baru ngomong ciri-ciri untuk anunya tuh besok minggu depan. Penjelasan dari ciri-ciri ini gitu. Akan terjadi apa setelah ciri-ciri ini muncul itu minggu depan di 85. Aku nggak tahu ya, mungkin aku doang ngerasa atau Haskell juga. Makin kesini tuh makin kodenya makin keras. Kodenya semakin nggak tipis, makin memang batu keras. Enggak lah. Semakin cair mungkin ya. Semakin cair. Semakin cair lah, esnya semakin mencair. Nih semoga menyandar semua nih yang udah ngikutin kita dari awal. Semoga makin jelas, semakin tercerahkan. Oh, kita makin bingung. Semakin bingung dong. Jangan tercerahkan, semakin bingung. Semakin bingung saja. Salah ya, harusnya semakin bingung ya. Salah ngomong. Semakin bingung. Dan semakin bertanya-tanya dan pengen ikut terus. Jadi karena kalau ngerti jadi nggak mau ikut karena sebenarnya. Iya, nanti nggak nonton lagi. Oke, kalau gitu
Oke, gitu dulu. Makasih Om Agung, terus juga makasih Haskell sebagai narator suaranya. Kita habisi hari ini, terus juga seperti biasa flyernya hari ini sangat indah. Buat Mas Dani Argi, terima kasih flyernya, terus juga slides-nya Mas Nogun Tapakangin, terus Mas Hadian untuk textingnya, terus juga buat CEO kita, Chief Executive, Bos Marius sebagai futurist media. Dan Mbak Deno, terima kasih juga. Dan Oh iya, Mbak Deno, Mbak terima Deno. kasih juga. Om Iwan juga, pokoknya semuanya, semua tim analisis series, terima kasih, dan juga Menyaners yang hadir hari ini. Terima kasih sudah meramaikan kolom komentar. Sekian hari ini, sampai jumpa minggu depan. Salam Menyan. Selamanya. Terima kasih Romo Aryo.